Kambing kedua lewati jembatan. Trip drop jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Akan memakanmu, Kata si raksasa. Kambing bilang, Aku kecil, kakakku lebih besar. Tunggu sebentar, dia akan lewat jembatan. raksasa bilang, pergilah kamu. kambing paling besar lewati jembatan. Trip drop jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Aku akan memakanmu. Kata si raksasa. Kambing menatapnya bersiap menyerang. Raksasa jatuh kena tanduknya yang kuat. Tiga kambing bersaudara hidup bahagia. Tiga babi kecil bernyanyi lalala. Satu membangun rumah dari jerami. Tiga babi kecil bernyanyi lalala. Satu membangun rumah dari jerami. Serigala datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil, biarkan ku masuk. Tidak, ku tak mengizinkanmu. Ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Huff, huff, huff. Dua babi kecil memperbaiki. Satu membangun rumah dari kayu. Dua babi kecil memperbaiki. Satu bangun rumah dari kayu. Serigala datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil, biarkan ku masuk. Tidak, ku tak mengizinkanmu. Akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Huff, huff, huff. Satu babi kecil teriak cepat. Dia membangun rumah dari bata. Satu babi kecil teriak cepat. Dia membangun rumah dari bata. Serigala datang dan mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Babi kecil, biarkan ku masuk. Tidak, ku tak mengizinkanmu. Akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Huff, huff, huff. Tapi dia tidak bisa merobohkan rumahnya. Dan tiga babi kecil hidup bahagia di rumah bata. Cek. Ada tiga beruang yang hidup di rumah di dalam hutan. Papa, mama, dan bayi beruang duduk dan makan buburnya. Terlalu panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan-jalan ke hutan. Saat itulah Goldilocks datang, temukan rumah si beruang. Tok, 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 tak ada yang menjawab, tapi Goldie masuk ke dapur. Baunya enak. Goldie ambil sendok, walau tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang
Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat 3 kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman, Goldie ingin mencobanya. Kursi papa beruang terlalu keras, Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Waktu Goldie duduk di sana, kursinya patah dan rusak. Goldie lalu naik ke atas tangga, temukan 3 kasur untuk tidur. Semuanya tampak nyaman, Goldie ingin mencobanya. kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilocks pun tertidur, 3 beruang pulang ke rumah. Saat mereka masuk ke dalam, mereka tahu ada orang lain. Seseorang sudah makan bubur. Geram papa, seseorang sudah makan bubur. Kata mama, Seseorang sudah makan bubur tangis bayi. dan menghabiskannya, dan menghabiskannya. Mereka masuk ruang tengah, dan menurutmu apa yang mereka lihat? Seseorang sudah duduk di kursi. Geram papa, seseorang sudah duduk di kursi. Kata mama, Seseorang sudah duduk di kursi tangis bayi. dan merusaknya, dan merusaknya. Di atas tangga di ruang tidur, dan menurutmu apa yang mereka lihat? Seseorang sudah tidur di kasur. Geram papa, seseorang sudah tidur di kasur. Kata mama, Seseorang sudah tidur di kasur tangis bayi. dan itu dia, dan itu dia. Goldilocks terbangun dan lihat 3 beruang menatapnya. Dia teriak dan lompat dari kasur, lalu lari terburu-buru. Turun tangga lewati pintu, Goldie pergi selamanya. 3 beruang garuk kepala, perbaiki kursi dan rapikan ranjang, lalu duduk dan makan buburnya. Itulah cerita 3 beruang. Alice di negeri dongeng, cerita yang sangat menarik. Alice di negeri dongeng, petualangan hari ini. Alice gadis yang suka bermimpi, dia duduk membaca buku di samping sungai. Lalu dia lihat kelinci putih dan cepat. Alice tertawa dan mengejarnya. Aku telat untuk janji yang penting. Aku harus pergi turun lewat lubang kelinci. Turun lubang kelinci, Alice terjatuh di sebuah ruangan yang banyak pintu. Di atas meja ada sebuah kunci. Dia membuka ruang kecil dan mengintip. Wow, bagus sekali di dalam sana. Tapi aku terlalu besar, ini tak adil. Alice temukan botol bertulis minum aku. Lalu dia meminumnya seteguk. Tiba-tiba badannya berubah jadi kecil. Sekarang Alice bisa masuk ke dalam pintu. Ada ular di atas jamur raksasa. Aku penasaran dia baik atau jahat. Halo Alice kecil, kamu di sini. Aku ulat bijaksana, yuk kita mengobrol. Kamu sangat cantik dan juga pintar, tapi menjauhlah dari ratu hati. Menjauh dari ratu hati, aku bisa melakukan itu. Hei, lihat, ada kucing tua yang sedang bersenyum. Halo Alice kecil, apa kabarmu? Ada sesuatu yang perlu kukatakan. Di sini semua gila dan
Hei, apakah kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Tentu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku. Suatu ketika di dalam hutan hiduplah gadis berkerudung merah. Dia ingin menjenguk neneknya. Dia pergi membawa roti. Aku pergi berpetualang, ikuti jalannya dan ku akan aman. Tiba-tiba datang serigala jahat dengan gigi tajam dan kuping yang runcing. Halo gadis kecil, apa kabarmu? Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Aku akan menjenguk nenek di rumahnya. Kau tak boleh ikut, ku akan sendirian. Tapi serigala punya rencana lain. Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain. Serigala sampai rumah nenek, membuka pintunya seperti tikus. Nenek melihat serigala dan ketakutan. Dia lari ke lemari dan sembunyi. Ku akan tunggu di sini sampai gadis berkerudung merah datang. Dia pakai baju nenek warna merah muda dan kacamata. Akulah serigala yang pintar, berpura-pura menjadi nenek yang sakit. Aku harap kerudung merah cepat sampai dan menyelamatkanku dari serigala jahat. Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek. Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya. Nenek, aku sudah di sini. Ku bawakan roti yang lezat. Terima kasih, oh sayangku. Aku merasa sakit, coba periksalah. Nenek tampak berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pasti digigit serangga. Coba naik ke sini dan peluklah aku. Nenek, mengapa matamu besar? Melihatmu, Nenek, telingamu besar. untuk mendengarmu, Nenek, gigimu besar. untuk memakanmu. Kasihan sekali si kerudung merah. Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya. Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh. Hei serigala, kau pergilah dan jangan berani kembali lagi ke sini. Terima kasih, Bapak yang baik. Ku harap serigala takkan kembali. Di manakah nenekku? Apakah serigala menangkapnya sebelum aku? Aku di sini, merah kecilku. Aku sembunyi dari serigala. Syukurlah nenek baik saja. Bapak yang baik, kau selamatkan kami. Sekarang ceritanya akan berakhir. Kita bisa belajar dari kerudung merah. Jangan berbicara pada orang asing dan selalu jadi anak yang baik. Awas, ada laba-laba besar. Hah, di mana? Hei, jangan bohong, Mark. Apakah kamu tidak pernah dengar cerita tentang anak yang berteriak serigala? Belum, ceritakanlah. Anak yang berteriak serigala, anak yang berteriak serigala. Ada anak penjaga domba, dia menjaga setiap hari. Dia bosan dan membuat rencana. Aku harus beraksi. Hei semua, ayo berkumpul. Ada serigala besar di desa. Anak yang berteriak
serigala besar. Dia membohongi semua orang. Kami di sini mana serigalanya? Tak selamatkan anak dan dombanya. Si anak itu pun tertawa. Haha, kalian percaya cerita karanganku? Anak yang berteriak serigala. Besoknya si anak penjaga domba. Ini sangat membosankan. Dombanya tidak bicara. Dia sangat bosan dan buat rencana. Aku akan bikin semua orang berteriak. Hei semua berkumpullah. Ada serigala besar di desa. Anak yang berteriak serigala. Sekali lagi tak ada serigala, tapi orang desa sangat ketakutan. Kami datang untuk membantumu, untuk selamatkan anak dan dombanya. Anak itu pun tertawa. Haha, kau percaya ceritaku lagi? Anak yang berteriak serigala. Besoknya saat dia tertidur, serigala besar datang mengejar. Semua dombanya pun berlarian. Dia pun lari ketakutan. Tolong, tolong, tolonglah aku. Serigala besar mengejar dombaku. Anak yang berteriak serigala. Penduduk desa dengar tangisannya, tapi kali ini mereka tak peduli. Itu anak yang suka menangis dan membohongi kita dengan ceritanya. Tak ada yang membantu, tak ada yang peduli. Tapi sungguh ada serigala besar. Anak yang berteriak serigala. Ada pelajaran dari lagu ini, berbohong itu selalu salah. Mereka takkan percaya lagi, bahkan ketika kamu butuh bantuan. Aku minta maaf sudah berbohong, aku takkan mengulanginya. Anak yang berteriak serigala. Anak yang berteriak serigala. Teman-teman, kali ini benar-benar ada laba-laba. No! Bagus sekali, kamu berbicara dengan jujur, Mark. Yap, aku tidak akan berbohong lagi. Wow, singa yang besar sekali. Lihat, ada tikus kecil. Aku penasaran apakah mereka berteman. Ayo kita ceritakan singa dan si tikus pada si kembar. Ya. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Yeah. Singa dan si tikus. Suatu hari ada tikus kecil berjalan-jalan di hutan. Dia melewati singa yang besar. Apa yang kau lakukan di wilayahku? Singa menangkap tikus kecil dan mengangkatnya tinggi. Kumohon Tuan, lepaskan aku. Melepaskanmu? Mengapa? Kalau kau lepaskan aku akan menolongmu nanti. Singa pun tertawa. Hahaha, kau pikir bisa menolongku? Kamu lucu, tikus kecil. Baiklah, akan kubebaskan kamu. Wow, kamu berani sekali. Ya. Besoknya singa berlari sangat kencang. Dia menginjak jaring yang besar dan dia terperangkap. Tolong, oh tolong, seseorang.
Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Tikus mendengar singa mengaum dan tahu harus apa. Dia memanggil teman-temannya. Ayo bantu singa, kita gigit talinya. Nyam 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 nyam. Wow, kau selamatkan aku. Walaupun kau kecil, seharusnya aku tak meremehkanmu dan teman-temanmu. Jangan khawatir, kami tak apa. Sekarang mari kita berteman. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Yeah. Singa dan si tikus. Mereka menjadi sahabat sejak hari itu. Kakak, bisa bacakan kami cerita? Tentu, ayo ku bacakan. Apakah itu cerita 3 babi kecil? Aku suka cerita itu. Aku juga. Haha, kalau gitu ayo semua berkumpul. 3 babi kecil, 3 babi kecil, 3 babi kecil membangun rumah. Satu babi mulai membangun, Ku akan membangun rumah dari jerami. lalu dia tumpuk jerami yang ditemukan dan membangun rumah dengan cepat. Jerami, jerami, ku akan membangun rumah dari jerami. Babi kedua berpikir cepat, Ku akan membangun rumah dari kayu. dia pakai kayu yang bisa ditemukan untuk membangun rumah segera. Kayu, 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 ku bangun rumahku dari kayu. Babi ketiga punya ide yang lain, Ku akan membangun rumahku dari batu bata. mungkin waktunya lebih lama, tapi rumahku jadi kuat. Batu bata, batu bata, ku bangun rumahku dari batu bata. Tiba-tiba serigala datang dan para babi masuk rumahnya. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan robohkan rumahmu. Oh, tidak. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan robohkan rumahmu. Oh, oh, tidak. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan robohkan rumahmu. Rumah dari batu bata paling kuat, tak roboh ditiup serigala. Jangan khawatir babi temanku, kita aman. Serigala turun dari cerobong, tapi babi nyalakan api. Pergi dari sini kau serigala jahat. 3 babi kecil, 3 babi kecil, 3 babi kecil tinggal di rumah batu bata. Oke adik kembar, sekarang waktunya cerita. Bagaimana cerita tentang Goldilocks dan 3 beruang? Yeay! Pada suatu ketika di rumah di dalam hutan tinggallah
tiga beruang yang suka makan bubur. Mereka makan tiap pagi dan malam. Punya papa beruang panas, punya mama beruang dingin, punya bayi pas. Aku papa beruang besar dan kuat. Aku mama beruang mengaum dengan keras. Aku bayi beruang, ini kursiku. Kami adalah tiga beruang. Tiga beruang mau mengambil madu untuk ditaruh di buburnya. Lalu mereka pergi ke hutan. Di seberang hutan tinggallah gadis kecil dengan rambut emas dan agak berombak. Semua orang memanggilnya Goldilocks. Lalu dia pergi. Aku mau pergi. Pergi ke hutan. Oh, lihatlah, ada rumah kecil. Ku coba untuk ketuk pintu. Tak ada orang di rumah, tapi tak apa. Goldilocks tetap saja masuk ke rumah. Goldilocks tahu dia masuk ke rumah tiga beruang. Lihat di sana meja dengan makanan. Itu bagus karena perutku mulai lapar. Satu mangkuk besar bubur untukku. Hei, lihat ada satu. Oh, lihat ada dua. Tidak, ada tiga. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang ini pas. Setelah kekenyangan makan bubur, sekarang Goldilocks merasa mau istirahat. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu lembut. Kursi bayi beruang yang terakhir. Oh, wow nih. Yang ini paling pas. Tapi Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang. Dan kursinya patah. Ups. Sekarang Goldilocks merasa sangat lelah dan dia naik ke atas tangga untuk tidur. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu lembut. Kasur bayi beruang yang terakhir. Coba lihat. Wow, nih. Yang ini paling pas. Tepat saat Goldilocks tertidur, tiga beruang pulang ke rumah. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seseorang makan bubur papa beruang. Seseorang makan bubur mama beruang. Seseorang juga makan bubur bayi. Lihat. Dia memakannya sampai habis. Ada yang duduk di kursi papa beruang. Ada yang duduk di kursi mama beruang. Ada yang duduk di kursi bayi juga. Dan kursinya patah. Tiga beruang sangat tidak senang dengan ini. Mereka naik ke atas untuk mencari pengacau. Ada yang tidur di kasur papa beruang. Ada yang tidur di kasur mama beruang. Ada yang tidur di kasur bayi juga. Lihat. Oh. Hah? Itu dia. Siapa kamu? Aku Goldilocks. Siapa kamu? Kami tiga beruang. Kamu makan buburku, kamu patahkan kursiku, kamu tidur di kasurku. Ini tidak adil. Maaf. Goldilocks menyadari bahwa dia tidak diterima di rumah itu. Dia pun lari pergi dan beruang mengejarnya sampai keluar rumah. Dia lari pergi sampai
kembar kecil? Yeay. Bagaimana kalau Jack dan pohon kacang? Sempurna. Jack tinggal di peternakan kecil. Dia bekerja keras membantu ibunya. Suatu hari ibunya menyadari bahwa mereka kehabisan uang. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh uang untuk gaji dan makanan. Jack pergilah ke kota. Kita harus menjual sapi kesayangan. Jack membawa sapi ke kota. Di perjalanan dia bertemu laki-laki. Aku punya penawar untukmu. Kau bisa membeli kacang ajaibku. Kacang ajaib, bisa apa? Kau tanam dan mereka tumbuh sangat besar. Tanam di tanah dan dalam semalam mereka akan tumbuh tinggi sampai ke langit. Jack menjual sapi kepadanya. Dia bawa pulang kacang ajaib. Saat dia tunjukkan pada ibunya, dia sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Kamu bodoh sekali, ini kacang biasa. Ibu sedih, Jack juga. Lalu dia buang kacangnya ke atas rumput. Pagi hari, Jack melihat pohon hijau besar dan tinggi menjulang sampai ke langit. Aku harus memanjat pohon ini. Dia memanjat dan memanjat lagi. Sampai di awan dia melihat pintu. Lihatlah, pintunya besar. Ini istana, siapa yang tinggal? Saat pintu terbuka, raksasa wanita ada di sana. Dia menyuruh Jack masuk. Aku akan membuat kamu makanan. Dia memasak sarapan, tapi dari luar terdengar langkah raksasa. Wih, oh, aku cium bau anak-anak. Jack ketakutan dan pergi. Dia membawa koin emas lalu lari. Turun pohon kacang hijau, berikan koin pada ibunya. Besoknya dia panjat pohon lagi. Dia melihat ada telur emas. Wih, oh, aku cium bau anak-anak. Jack ketakutan dan pergi. Dia membawa telur emas lari. Lalu dia turun pohon kacang dan berikan telur pada ibunya. Besoknya dia panjat lagi. Dia melihat ada harta emas. Wih, oh, aku cium bau anak-anak. Jack ketakutan dan lari, tapi raksasa mengejarnya. Dia turun pohon kacang, lalu cop 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 pohonnya ditebang. Sekarang Jack punya banyak emas. Mereka kaya sampai tua. Mereka hidup bahagia selamanya. Hidup bahagia selamanya. Jack dan pohon kacang, ye ye ye. Selesai. Yeay.
batu bata. Oh tidak! Serigala mendekati dan berkata, Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Tidak, tidak, kau tak boleh masuk. Tidak, tidak, tidak. Oh, oke. Sekarang aku akan meniupnya. Puff, 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 puff. Sekarang aku akan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. kemudian dia pindah ke sebelah dan berkata, Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Tidak, tidak, kau tak boleh masuk. Tidak, tidak, tidak. Oke, sekarang aku akan meniupnya. Puff, 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 puff. Sekarang aku akan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. Oh, tidak. kemudian dia pindah ke sebelah dan berkata, Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Tidak, tidak, kau tak boleh masuk. Tidak, tidak, tidak. Oh yeah, sekarang aku akan meniupnya. Puff, 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 puff. Sekarang aku akan meniupnya dan hancurkan rumah kecilmu. petani itu mengejutkan serigala dan berkata, Kamu tak bisa melakukannya. Kamu tak bisa melakukannya. petani itu membawa serigala pergi dan 3 babi kecil selamat. Dan itulah kisah 3 babi kecil. 3 babi kecil, 3 babi kecil. Ini adalah kisah 3 babi kecil. Dahulu kala, dahulu kala, dahulu kala. Aku rasa ini giliranku bercerita. Oh, bolehkah kami ikut? Tentu, aku butuh 3 pemeran kambing. Archie, Luka, kamu mau ikut? Yeay! Ayo ceritakan tentang 3 kambing Billy. 3 kambing Billy pergi ke bukit untuk makan rumput segar. Mereka makan sepanjang hari sampai rumputnya habis semua. Lihat itu! Wow, rumput segar! Di seberang sungai 3 kambing Billy melihat banyak rumput segar. Lewat jembatan kau akan sampai, tapi awas ada raksasa. Oh tidak! 3 kambing Billy sangat takut pada raksasa, tapi mereka juga sangat lapar. Kambing yang paling kecil tidak bisa menahan diri. Dia pergi. Ku mungkin takut tapi ku lapar. Lihat banyak rumput baru. Ku akan menyeberang jembatan. Dia mungkin kecil tapi dia mencobanya. Saat si kambing kecil berjalan di atas jembatan, raksasa menghadang. Dan dia bilang, Siapa kamu berjalan di atas jembatanku? Kau tak akan bisa melewatiku karena aku akan memakanmu. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. aku hanyalah bayi kambing yang kurus dan kecil. Pasti tak enak kalau kau makanku, tapi kakakku akan lewat sebentar lagi. Dia badannya lebih besar. Wah, baiklah, kau boleh lewat kambing kecil. Kambing kedua mulai berjalan untuk lewat di jembatan, tapi raksasa datang menghadang. Ini dia makanan lezat. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. Siapa itu yang lewat jembatanku? Aku raksasa. Aku akan makan rumput yang ada di seberang jembatan, Kau tak boleh lewat. kata raksasa. Ku akan memakanmu. Lihat aku, badanku kurus, tak ada
tunggu kakakmu. Jadi si raksasa mengizinkan kambing kedua pergi. Dia menunggu kambing yang paling besar dan lezat untuk lewat. Ini tidak baik. Di seberang sana kambing paling besar siap menyeberang jembatan. Siapa itu lewat jembatanku? Aku pilih si kambing yang paling besar. Kau Aku monster. bukan monster. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. Mana tepuk tangannya? Aku sangat lapar. Ku mau makan rumput di sana dengan dua saudaraku. Berani-beraninya kau melewati jalanku. Tandukku akan melawanmu. Shoo! Dengan begitu, Billy si kambing besar menyerang raksasa itu. Raksasanya sampai jatuh dari jembatan dan mereka tidak pernah melihatnya lagi. Aku berkumpul dengan saudaraku, makan rumput sampai gendut. Aku mengelabui raksasa itu dengan sebuah rencana. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Aku menyukainya. Pada suatu hari. Jangan tunggu. Oh, oke. Kamu mau menceritakannya? Ah, tidak, aku cuma ingin mengucapkan bagian itu. Pada suatu hari, Tiga beruang pergi bermain. Ku akan membangun rumah dari jerami. Kata satu beruang dan begitulah ia membangun rumah lalu tertidur. Tapi serigala jahat membangunkannya. Oh, tidak. Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Au! Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia lakukan, dia tertawa dengan tertawa yang paling jahat. Seharusnya aku membangun rumah menggunakan ranting daripada jerami. Pergi bermain dua beruang. Rumahku akan terbuat dari ranting itu. Kata beruang kedua dan begitulah Dia bangun rumah lalu tertidur. Tapi sekali lagi serigala jahat itu membangunkannya. Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Au! Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia lakukan, dia tertawa dengan tertawa yang paling jahat. Aku rasa kita harus membangun rumah dengan sesuatu yang serigala tidak bisa meniupnya. Satu beruang dan dia berpikir cepat. Aku akan membangun rumah dari batu bata. Kata beruang ketiga dan begitulah dia membangun rumah lalu tertidur. Dan bisakah kalian percaya serigala jahat itu membangunkannya lagi? Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Au! Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia coba, dan dia coba lagi. Ih, bangun sendiri rumahmu. Jadi, bisakah dia meniup rumah itu? Tidak, dia tidak bisa. Batanya terlalu kuat. Jadi, apa yang terjadi pada serigala jahat? Dia tidak pernah terlihat lagi. Serigala pasti suka itu. Ayah.
Waktunya untuk membaca cerita anak-anak. Bagaimana kalau gadis kecil berkerudung merah? Ya, aku akan jadi gadis kecil berkerudung merah. Aku akan jadi serigala jahat. Sepertinya Wuki tidak suka ide itu. Ayo kita mulai ceritanya ya. Ya. Ada seorang gadis berbaju merah yang mau ke rumah neneknya. Nenek sakit di tempat tidur, ku akan pergi menjenguknya. Ingat, jangan berbicara pada orang asing ya. Baik ibu, aku janji. Ibu membawakan makanan, keju lezat kesukaan nenek. Lalu di hutan si gadis bertemu serigala. Halo gadis manis, kau mau kemana? Kamu orang asing kan? Aku seharusnya tidak boleh berbicara. Tapi aku mau ke rumah nenek, bawa keju dan roti lezat. Si gadis merah lalu pergi, tapi serigala jahat tahu jalan pintas. Aku lebih pintar daripada serigala yang lain. Serigala sampai di rumah nenek. Aku akan menyembunyikanmu. Dia sembunyikan nenek di dalam lemari, lalu berbaring di tempat tidurnya. Tolong aku. Nenek menangis. Masuk nak. Nenek kenapa? Dan dia masuk. Ku ingin tahu bagaimana kabarmu. Aku baik. Tapi suaranya aneh. Nenek sejak kapan nenek punya jenggot? Nenek punya jenggot? Mengapa telinga nenek jadi besar? Mengapa mata nenek juga jadi besar? Mengapa gigi nenek besar sekali? Ya, agar bisa memakanmu. Tidak, 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 tidak. Kamu tidak akan bisa menggangguku. Sebaiknya aku memakanmu sekarang. Tidak, Pemburu mendengarnya, lalu dia menolong gadis kecil. Dia dobrak pintu rumah nenek. Pergi kau serigala jahat. pergi, pergi, pergi. Kamu serigala jahat. Sebaiknya kamu berhenti mengganggu atau kamu tidak punya teman. Pemburu melepaskan nenek. Si kecil sangat gembira. Aku bicara pada orang asing. Kata si kecil, Aku belajar dari kesalahanku. kata dia. Dia belajar dari kesalahannya. Wow, serigala besar itu pasti juga belajar sesuatu ya. Ya, pasti dia dikirim jauh dan tak pernah kembali. Itu yang akan terjadi pada pengganggu orang. Betul. Jadi apa pelajaran dari cerita ini anak-anak? Jangan biarkan serigala tahu kalau kita punya keju dan... Nah, giliran siapa sekarang yang bercerita? Giliranku, aku mau bercerita tentang singa dan sekumpulan tikus. Maksudmu seekor tikus? Tidak kali ini karena aku mau kalian menjadi sekumpulan tikus itu. Tuan singa yang besar sedang istirahat dan 3 tikus kecil lewat di dekatnya. Tak sengaja si tikus membangunkannya. Oh maaf Tuan singa, aku tak sengaja. Kan ada hukumannya. Oh maafkan, aku harap aku tidak menyakitimu. Singa mengangkat kakinya dan mengarahkan pada tikus. Tikus lain ketakutan dan teriak, awas! Kumohon Tuan singa, lepaskan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku. Aku akan menjadi sahabatmu. Ku akan membebaskanmu hanya untuk sekarang. Berkumpullah dengan temanmu, aku akan melupakannya. Oh terima kasih Tuan Singa, aku berhutang padamu. Kurasa tak semua singa adalah ancaman. Pergilah. Kamu jadi besar. Jadi singa yang besar itu membebaskan tikus kecil. Oh menakutkan sekali.
sekali. Tapi itu bukan akhir ceritanya. Ayo lanjutkan. Ya, lanjutkan. Tarararam, taraparam. Singa sedang berburu dan terperangkap jaring. Tak bisa lepaskan diri, dia menjadi resah. Dia menggeram sangat keras, si tikus pun mendengarnya. Apakah itu suara singa temanmu? Dia dalam masalah. Tunggu kuda, singa temanku, kami akan datang menolongmu. Berperangkap di jaring, singa pun ketakutan. Para tikus membantu tuan singa dari dekat. Mereka membuat lubang dan memandu tuan singa. Oh, siapa sangka tikus-tikus kecil ini akan membantuku. Kita teman. Bagus sekali tikus. Teman seperti keluarga, keluarga seperti teman. Selalu pegang janjiku, kau bisa andalkan itu. Pelajaran cerita ini adalah persahabatan. Sahabat selalu ada saat senang atau sedih. Jadi ini adalah cerita tentang singa yang terperangkap? Bukan, ini cerita tentang persahabatan dan kebaikan. Iya, itu betul. Dan selalu ada untuk teman kalian. Ya, itu betul. Ibu, ceritakan tentang cerita Jack dan pohon kacang. Pohon kacang, apakah kita mau membuat sup? Bukan, kita mau... aku tak tahu. Ayo kita cari tahu. Dahulu Jack dan ibunya tinggal di sebuah desa. Mereka miskin tak bisa makan, lalu mereka membuat rencana. Jack, jualah sapi kita, lalu dengan hasilnya kita bisa menemukan lebih banyak tanaman. Saat di pasar menjual sapi, Jack bertemu wanita yang aneh. Halo tuan muda, aku ingin menukarkan kacang ajaibku dengan sapimu. Ini biji kacang ajaib, dia akan tumbuh sampai ke atas langit. Jack pulang ke rumah ibunya dan waktu ibu melihatnya, dia membuang kacang ajaib. Oh, Jack, ini hanyalah kacang. Tapi ini kacang ajaib, Bu. Ajaib apanya? Besoknya di tempat biji jatuh, pohon kacang tinggi menjulang. Jack mendaki sampai atas dan temukan kastil di langit. Wow, lihat itu. Tapi saat Jack masuk ke dalam, muncullah raksasa besar. Berjalan dengan besarnya, mengguncang langit dan bumi. 3, 5, 4, 5, ku cium bau anak. Yum, yum, yum. 3, 5, 4, 5. Siap atau tidak? Aku datang. Jack sangat ketakutan sehingga dia menyinggol lemari tempat raksasa menyimpan emasnya. Saat raksasa tertidur, Jack kabur membawa emasnya. Dia kembali ke atas, Tapi sebelumnya aku harus berdoa. Kumohon semoga aku tetap aman dari raksasa yang jahat. dia naik ke kastil dan masuk ke dalam. Aha, ini kebanggaan si raksasa. Telur emas dari induk ayam. Raksasa menghitung setidaknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 apa ya? 3, 5, 4, 5, ku cium bau anak. Yum, yum, yum. 3, 5, 4, 5. Siap atau tidak? Aku datang. Jack, cepatlah, Jack pergi. Ups, salah cerita. Jack bergerak sangat cepat. Dia mengambil induk ayam itu. Dia bahkan mengambil harpa yang bernyanyi, lalu turun pohon. La la la. Tapi si raksasa besar terus mengejar Jack. Dia melempar dirinya sendiri ke pohon kacang. Sampai rumah ku ambil kapak, lalu ku potong pohon kacang. Raksasa pun terlempar dan tak pernah ditemukan. Dengan adanya
dan dia membuat pesta. Harpanya mulai bernyanyi, Jack kaulah bintang terang, Jack kaulah bintang. Jadi, apakah mereka membuat sup kacang? Tidak, tapi mereka punya ayam yang bisa mengeluarkan telur emas. Tapi kan giginya bisa rusak kalau makannya.